Hebat bukanlah hadiah, ia adalah wujud dari usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat semua, tetap jaga diri, pola hidup sehat, pola makan yang sehat, agar kita selalu punya stamina yang sehat dan kita punya semangat untuk belajar yang lebih hebat lagi. Dan hari ini saya ditemani dua guru cantik yang akan berbagi dengan kalian yang di rumah untuk pembelajaran teks laporan percobaan kelas 9 SMP. Baik, langsung akan saya sapa dua guru cantik yang akan menemani saya hari ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk daftar absensi, kalian silakan tuliskan nama lengkap dan kelas masing-masing. Tidak ada yang komen lain selain nama dan kelas, kecuali nanti pada saat pertanyaan kalian boleh menanyakan sesuatu dan bahkan wajib menanyakan sesuatu atau memberikan tanggapan. Yang kedua, agar informasi-informasi menarik lainnya dari Guru Indonesia tidak tertinggal, tidak terlewatkan oleh kalian, silakan subscribe channel ini agar nanti berbagai tayangan, baik hiburan, candaan, video klip, film, pembelajaran bisa kalian nikmati hari-hari ya. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan sekali lagi jangan lupa subscribe. Sudah sarapan nih? Saya sudah belum sarapan nasi sih, tapi saya sarapan ini. Saya sarapan susu. Bukan sarapan ya, minum Ceramilks by Ceramilks. Boleh dicoba. Baik, langsung saya sapa dua sahabat saya yang hari ini bersama saya. Waduh. Assalamualaikum Bu Retno Utami dan Bu Fes. Assalamualaikum. Saya sapa dulu yang tengah dulu ya. Bu Sela, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu, meskipun WFH tetap jaga kesehatan di rumah dengan stamina yang oke. Bila perlu olahraga juga harus ya. Dong. Oke. Bu Sela, selamat bergabung dengan saya hari ini di channel Guru Indonesia. Kemudian Bu Retno Utami, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Hakim, apa kabar? Jadi lembut banget ya, gitu. Oke, Bu Sela dan Bu Retno sama Bu Sela silakan bergantian. Bu Retno dulu menyapa murid-muridnya, silakan. Oke, ini bisa langsung saya jangan dulu, Bu Retno sapa dulu murid-muridnya dulu. Silakan sapa dulu murid-muridnya. Halo, assalamualaikum anak-anakku kelas 9 baik. Terima kasih ya sudah gabung, sudah kelihatan tuh beberapa nama. Tetap pantengin terus di sini karena kalian akan belajar bersama Burna dan Busela kolaborasi. Ini perdana nih kita streaming ya. Mungkin mudah-mudahan lancar ya doanya. Oke, Bu Retno suaranya dibesarin dikit ya. Suaranya dikerasin dikit ya Bu Retno. Baik, berikutnya Bu Fesmelia silakan menyapa murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kelas 9G dan 9B. Jangan lupa untuk absen. Silahkan komen. Jangan lupa nama lengkap kalian dan kelas kalian di kolom komentar. Silahkan simak video pembelajaran gabungan dari Ibu, Pak Hakim, dan Bu Retno. Jika ada yang penting, silahkan dicatat. Selamat menonton. Silahkan Bu Retno Utami. Baik, Bu Sela dan Bu Retno, terima perkenalannya dan sama-samanya sudah cukup. Dan selain kelas yang sekarang sedang belajar bersama, kenapa sih kita bersama-sama kolaborasinya ngajarnya? Karena kebetulan kelasnya jamnya bersamaan ya, Bu Sela, Bu Retno. Yang kedua, nanti anak-anak yang sedang tidak bersama hari ini nanti bisa belajar melalui tayangan YouTube yang nanti akan ditampilkan berikutnya dengan kita share linknya ya. Baik, sebelum saya berikan kesempatan kepada Bu Retno untuk menjelaskan sesuatu, Bu Retno, ini coba kita sapa dulu beberapa anak ya. Coba kita untuk tes ya. Sorry. Oke, sorry. Ini yang sudah hadir pertama tadi, selamat pagi untuk Rustan Wildan. Selamat pagi untuk Teguh Triwidodo. Silakan disapa Bu. Berikutnya adalah halo, assalamualaikum. Anak sudah muncul ya, silakan. Ada Ibrahim, halo Ibrahim. Sip, kamu udah. Admiral Akbar, selamat pagi.
Nah, namanya ada Estewa dari kelas 9G. Oh gitu ya. Rustanudan lagi tadi. Jangan lupa absennya diberi nama biar enak nih. Ini anak-anak nggak kasih kelas nih ya. Kasih kelas ya. Baik, sambil nanti di akhir sambil nanti di akhir-akhir akan kita tampilkan nama kalian sebagai tanda kehadiran. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewatan. Kalau kelewatan ya dimaafin aja ya. Kita akan belajar laporan percobaan. Kenapa sih kita harus belajar laporan percobaan? Biar nggak coba-coba, enak aja. Anak orang dicoba-coba katanya iklan begitu tuh. Oke, Bereto nanti kita sapa-sapa nanti lagi anak-anak ya. Sekarang kita belajar dulu ya. Baik anak-anak, nanti kita akan sapa-sapa kamu lagi dan apalagi nanti ketika dibuka pertanyaan atau tanggapan buat kalian silakan menanggapi materi yang akan disampaikan oleh Bu Retno dan nanti panelisnya juga ada Ibu Sheila. Baik Bu Retno, sekarang saya berikan kesempatan untuk share screen materi yang akan disampaikan pada anak-anak sambil saya sama Bu Sheila nanti mendengarkan materinya dan nanti kita mencoba menambahkannya. Yang baru bergabung silakan bergabung. Silakan Bu Retno, share screen-nya, boleh dimulai. Kita nyantai aja, anak-anak. Ya, Bu Retno bisa vokalnya dibesarin dikit ya. Oke, ini adalah share screen-nya. Oke, dimulai boleh Bu Retno? Ya, sudah on proses. Gimana? Sudah tampak? Oke, silakan ditambahkan. Oke. Wah, ini tadi lupa yang ini belum saya tampilkan wajah Bu Family, Bu Sheila tadi. Kalau di bannernya sudah ada tadi. Oke. Oke, sip. Silakan Bu Retno, kita akan mendengarkan. Baik. Ya. Terima kasih Pak Hakim, Bu Sheila. Saya akan mulai penjelasan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sedikit Bu Retno, di hide dulu biar nggak kelihatan itu yang share screen-nya. Di hide dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Baik, sudah ya. Oke, silakan. Oke, baik. Pagi ini kita akan belajar teks percobaan dan kalian harus tetap semangat untuk belajar. Kenapa? Karena jika kalian tidak mau menanggung letihnya belajar saat ini, maka kalian harus bersiap untuk menanggung pedihnya kebodohan di masa yang akan datang. Ya. Jadi memang belajar itu capek, letih, lelah, tapi nanti di masa depan kalian akan tersenyum karena kalian tidak menanggung pedihnya kebodohan. Ya, tetap semangat belajar. Oke, kita akan tetap terus belajar, menuntut ilmu. Ada pepatah nih katanya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tapi jangan sekarang. Karena lagi ada corona, ya. Jadi, jangan lupa pandemi ini kita tetap fokus pada protokol COVID-19 ya. Pakai masker, jangan lupa, ya. Kemudian cuci tangan, pakai sabun, ya. Kemudian jangan lupa juga kalau ketemu teman, jaga jarak supaya tidak menular, ya. Kemudian, betul banget. Ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Benar banget, sepakat Bu Retno. Jangan lupa di hide dulu, di hide. Oke. Sudah? Oke, lanjut silakan bersahabat dengan corona. Artinya kita siap-siap untuk tidak mendekati. Artinya kita mengantisipasi diri untuk tidak sampai kena ya. Tapi jangan terlalu panik juga. Bu Retno, sudah bisa dilanjutkan? Silakan. Sudah? Oke, sudah kelihatan ya? Oke, jadi kita tetap bisa belajar walaupun dari rumah. Ya, di tengah musibah tetap ada hikmah. Ya. Baiklah, pagi ini kita akan belajar teks laporan percobaan. Dalam hal ini kita akan belajar bagaimana masih ingat bahwa dalam teks laporan percobaan kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah mengidentifikasikan teks laporan percobaan. Ya kan? Masih ingat nggak nih apa itu teks laporan percobaan? Ya, laporan. Yang namanya laporan berarti kita menyampaikan sesuatu apa fakta yang sudah ada, gitu ya. Jadi nanti di teks laporan percobaan juga kita menyampaikan sebuah fakta-fakta terhadap apa yang sudah kita lakukan.
setelah mengidentifikasi kita sudah pernah juga bagaimana menyimpulkan beberapa informasi yang ada di dalam teks laporan. Ya, kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Oke. Kita juga sudah belajar strukturnya kan, masih ingat struktur teks laporan percobaan itu apa saja? Ya, ada pernyataan umum, ada uraiannya. Ya, nanti pernyataan umumnya apa lebih detailnya ya. Nanti akan kita coba lebih diusuri lagi tapi di dalam bagaimana membuat teks laporan percobaan. Kemudian di dalam teks laporan percobaan kita juga sudah menelaah kaidah kebahasaannya. Bu Retno menyalah sedikit, Bu Retno. Suaranya bisa digedein lagi ya. Ada anak yang minta, Bu, suaranya dibesarin. Padahal Bu Retno ini udah ahlinya nyanyi loh. Oke. Iya. Udah. Biasanya saya rajin udah. teriak ya. Oke. Nah, ini sekarang udah. Nah, segitu ya? agak besar tuh. Ya, oh, ya, silakan. Oke, baik. Thank you. Makasih Pak Hakim. Jadi kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan, masih ingat, di dalam teks laporan percobaan itu ada kalimat-kalimat menyatakan pernyataan umum. Ya kan? Ada yang menyatakan pernyataan khusus. Masih ingat? Ya. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada konjungsi di sana menggunakan kata-kata tugas yang untuk menunjukkan koherensi antara paragraf satu dengan yang lainnya. Ada apa lagi? Karena teks laporan percobaan ini berkaitan dengan bidang ilmu yang lain, terintegrasi dengan bidang ilmu yang lain, misalnya saya, maka di dalamnya itu juga terdapat kata-kata istilah-istilah yang terkait dengan ilmu yang terkait dengan percobaan yang kita lakukan. Kalau percobaan kita tentang IPA atau biologi, maka akan muncul juga kata-kata yang terkait dengan bidang IPA atau biologi. Itu ya, itu kaidah kebahasaannya. Ya, kita masih akan berlanjut lagi. Nah, kali ini kita akan memformulasikan semua itu di dalam bagaimana menulis teks laporan. Ya, jadi gimana sih caranya menulis teks laporan percobaan ini? Di slide kalau kalian bisa lihat ada beberapa gambar-gambar ya, ada buah-buahan, di situ ada kentang, ada tomat yang dihubungkan dengan kabel-kabel, kemudian ada jeruk yang dihubungkan dengan charger HP ya. Kita mau buat apa sih? Oke, kita nanti akan lakukan sedikit percobaan sederhana. Sedikit ya. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada dua, ya. Yang pertama kita nanti kalian dapat menyajikan tujuan, bahan, alat, dan langkah dan hasil dalam laporan percobaan, ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat teks laporan percobaan itu berdasarkan bagan yang sudah disediakan yang ada dalam buku dan berdasarkan video percobaan yang sudah dilakukan oleh teman kamu. Siap ya? Mulai? Oke. Sekarang kita Nah, ini masih ingat di buku kamu, lihat bisa buka buku paketnya ya di halaman 17. Di sana ada contoh atau model teks laporan percobaan. Bisa kalian lihat di sana ada judul, kemudian ada identitas nama, kemudian ada identitas sekolah. Ya. Setelah itu dimulai dengan tujuan percobaan. Jadi setiap percobaan yang kalian lakukan itu harus tahu tujuannya mau ngapain nih, mau buat apa gitu ya. Kemudian yang kedua ada kajian teori, ya. Di kajian teori ini nanti kalian menuliskan, menjelaskan variabel-variabel atau komponen-komponen yang harus dijelaskan yang ada dalam judul kalian itu. Karena di sini judulnya adalah jaringan silem, maka yang harus kalian jelaskan di sana adalah apa itu jaringan silem, bagaimana cara kerjanya, bagaimana dia di dalam tumbuhan dan seterusnya. Ya, jadi kajian teori ini terkait dengan referensi buku-buku yang kalian gunakan untuk mencari teori-teori terkait dengan percobaan yang kalian lakukan, ya. Kemudian alat dan bahannya itu juga harus dicantumkan di dalam laporan. Setelah itu prosedur caranya. Masih ingat dulu waktu kelas 7, kelas 8 ya, kalian belajar teks prosedur. Nah, itu jadi bisa diterapkan di sini. Langkah-langkah pembuatannya, ya. Langkah-langkah proses percobaannya. Kemudian yang penting juga dimasukkan dalam teks laporan kalian adalah hasil percobaannya. Bisa dituangkan dalam bentuk tabel seperti contoh di sini, bisa juga dalam grafik, gitu ya. Kemudian pembahasan, bagian ke-6. Pembahasan itu adalah membahas, mendeskripsikan, menarasikan apa hasil percobaan kalian.
Jadi kalau tadi di hasil pengamatan, hasil percobaan itu dalam bentuk tabel-tabel, misalnya, nah ini di sini dijelaskan lebih rinci lagi dengan cara dinarasikan. Kemudian bagian akhirnya ada simpulan, ya, ada simpulan berisi pernyataan akhir terhadap percobaan yang kalian lakukan, gitu ya. Kemudian ada daftar pustaka tadi. Oke, jadi nanti laporan percobaan yang kalian buat itu harus memuat ini. Satu, judul dan identitas. Judul dibuat dengan singkat tapi jelas. Ya, lalu identitas, nama, kelas, dan sekolah kalian. Ya, kemudian dicantumkan di sana tujuannya, tujuan percobaan kalian nanti apa. Ya, kemudian ada kajian teori yang harus kalian masukkan di sana dari referensi buku-buku atau sumber bacaan. Kemudian alat dan bahan. Setelah itu prosedurnya atau cara kerjanya bagaimana dari mulai awal sampai akhir. Kemudian hasil percobaannya. Kemudian hasil percobaan itu dijelaskan lebih rinci lagi di pembahasan. Dan terakhir adalah simpulan. Yang berisi untuk membuktikan apakah tujuan kalian ini berhasil apa enggak nih di simpulan ini ya. Oke, dan terakhir jangan lupa masukkan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi buku-buku yang kalian gunakan untuk memberikan penjelasan di kajian teori tadi. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Oke, sekarang yuk kita sekarang belajar membuat teks laporan percobaan. Tapi sebelumnya, Ibu mau cerita dulu nih, kisah inspiratif ya. Ada kisah inspiratif apa sih? Gitu nih. Ada temen kamu, ya. Ini seumuran kamu loh, dia anak SMP, itu sudah menemukan listrik dari pohon kedondong. Masih ingat cerita tentang anak ini? Siapa dia? Ya, dia adalah Naufal Razik. Ini teman kamu yang sekolahnya di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Langsa, Banda Aceh. Wah, jauh ya dari Sumatera di sana. Apa sih yang dilakukan oleh Naufal ini gitu, teman kamu ini apa? Coba perhatikan deh. Dia itu sedang berada di sebuah tempat yang banyak pohon kedondong. Banyak pohon kedondong. Iya, karena ini adalah penemu listrik dari pohon kedondong. Kok bisa sih Bu pohon kedondong? Ya, dia melihat wilayah desanya itu belum terjangkau listrik. Dan dia juga bersama anak-anak yang lain, warga itu kesulitan untuk belajar, bekerja, karena nggak ada listrik. Coba kamu bayangkan deh, di era zaman yang kayak gini, kalian sudah pakai internet, kita sudah pakai wifi, kita sudah pakai kecanggihan teknologi, tapi ada satu tempat di Langsa Aceh itu yang nggak ada listrik. Gitu. Nah, Naufal ini anak yang sangat kritis, cerdas, kemudian dia melihat lingkungannya, sekitarnya gitu lah. Loh, kok di tempat saya banyak pohon kedondong ya. Nah, terus dia juga sudah belajar ya ilmu fisika, ilmu sains, bahwa ternyata pohon kedondong ini bisa dimanfaatkan untuk pengganti tiang listrik, pengganti tiang listrik ya. Karena pohon kedondong itu jadi fungsi kayak tiang listrik dihubungkan dengan kabel-kabel yang ditunjukkan ya, yang dihubungkan ke dalam batang-batang. Akhirnya apa? Dia bukan listrik dan berhasil menyalakan listrik dengan pohon-pohon kedondong itu. Nah, kalian bisa lihat di sana si Novel ini berhasil menyalakan listrik dan listrik ini berhasil disalurkan ke rumah. Hebat ya penemuan dia ya. Nah, ini anak seumuran kamu. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat kalian bahwa di tengah keterbatasan justru membuat anak kecil ini menjadi kreatif dan memanfaatkan lingkungannya. Nah, percobaan yang akan kita kulik hari ini itu ada kaitannya nih dengan kisahnya si Naufal ini gitu. Kenapa? Karena kita akan, nah ini ya, nah di buku paket kamu, halaman 29. Oke, sudah dicek nih buku paketnya nih, ada ya. Ya, di halaman 29 itu ada sebuah bagan. Nah, bagan ini membantu kita untuk
bagaimana membuat teks laporan percobaan. Coba deh perhatikan bagian itu ya. Oke, di sana ada bagian nih, ini eksperimen atau percobaan saya. Apa yang ingin saya ketemukan? Nah, yang mau ditemukan adalah buah mana sih yang banyak mengandung listrik. Nah, itu tadi kaitannya tadi kan dengan ceritanya si novel tadi ya. Dia bikin listrik itu dari pohon kedondong. Nah, sekarang kita mau coba ada nggak sih kandungan listrik ini pada buah-buahan. Nah, bagian yang seperti ini, kalau ada untuk mengetahui buah mana yang mengandung listrik, itu kalau dikaitkan dengan tadi struktur teks laporan percobaan, ini bagian apa? Ya, betul. Ini bagian tujuan. Ya, kita sudah menemukan nih bagian pentingnya tujuan. Kita sudah tahu, oh ya udah ada tujuannya. Tujuannya, ya ini ya. Terus kemudian lihat langkah selanjutnya. Apa yang saya akan ambil? Apa yang saya lakukan? Di sana ada satu mengumpulkan beragam buah. Ya, mungkin kita bisa kumpulkan 10 macam buah lah yang ada di sekitar kita. Kita bisa ke pasar cari dulu, gitu ya. Lalu hubungkan buah dengan alat sensor voltameter. Jadi alat ini ada ya di lab IPA, nanti kamu bisa cari ya. Jadi fungsinya itu untuk mengetahui kadar voltase ya, ukur voltase dan catat hasilnya. Nah, bagian yang ini tadi kalau di dalam teks laporan percobaan itu namanya apa? Ya, benar. Namanya adalah ya prosedur. Jadi kita udah punya prosedurnya ya. Kemudian selanjutnya apa hasilnya? Nah, kalau hasil berarti pasti terkait dengan apa? Ya, betul. Hasil percobaannya apa? Buah masam lebih banyak listrik katanya. Terus kemudian buah manis lebih sedikit listrik. Berarti artinya ini sudah hasil percobaan. Jadi setelah sebuah buah-buahan ini dihubungkan dengan kabel, dengan alat volt ini tadi, ternyata kandungannya itu beda-beda. Tapi sampai pada hasilnya bahwa buah asam lebih banyak listrik dan buah yang manis itu lebih sedikit listrik. Ya, kemudian lihat bagian akhir, apa artinya? Semakin masam buah, semakin banyak listrik. Ini bagian yang seperti ini kalau di dalam teks laporan percobaan namanya apa? Ya, betul. Namanya simpulan. Jadi, kita sudah punya kerangka penting untuk membuat sebuah teks laporan percobaan. Ada tujuan, ya, ada prosedurnya, ada hasilnya, dan ada simpulannya. Berarti kalau kita sudah punya kerangka penting dari sebuah teks laporan percobaan ini, itu kita udah bisa buat gitu. Oke, sekarang kita rumuskan nih bagaimana sih merumuskan kalimat tujuan. Oke, kalau tujuan kayak gimana merumuskan kalimatnya? Ada yang bisa? Ya, bisa ya seperti itu. Jadi percobaan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil buah mana yang mengandung listrik. Ya, kita ingin mengetahui buah mana sih yang kandungan listriknya lebih besar, buah mana sih yang kandungan listriknya sedikit. Nah, itu tujuannya. Oke, sekarang prosedurnya nih, coba kita utak-atik lagi. Kita buat kalimat prosedur seperti apa, berdasarkan bagan di sebelah kanan saya tadi nih. Nah, berarti langkah pertama, mengumpulkan 10 jenis buah. Ada pisang, ada mangga, ada tomat, dan seterusnya ya. Kemudian kedua, hubungkan kabel sensor voltmeter pada tiap buah. Dicek satu-satu gitu kan ya. Lalu yang ketiga langkahnya adalah mencatat hasilnya tuh. Tiap buah tadi beda-beda tuh dicatat di dalam tabel. Berarti kita sudah melakukan prosedur caranya ya. Kemudian kita bagaimana merumuskan hasil. Nah, hasilnya itu nanti hasil prosedur di tahap kedua tadi diubah menjadi tabel. Nah, kita susun nih nama buahnya ada 10 ke bawah gitu ya. Pertama kita cek dulu tomat, kandungan listriknya berapa sih, nanti kita ukur di sini dan seterusnya sampai 10 buah selesai. Ya itu berarti hasilnya sudah kita temukan. Lalu yang terakhir adalah kita sampai ke kalimat simpulan. Jadi percobaan ini menyimpulkan bahwa semakin asam buah, maka semakin besar kandungan listriknya. Oke, udah bisa ya? Oke, jadi nah sekarang ini masih belum selesai nih. Ini kan masih kerangka. Nah dari kerangka ini yuk kita coba buat
laporannya lebih detail. Siap ya? Oke, kalian bisa siapkan juga buku catatan, pulpen, bisa coret-coret di kertasnya, di bukunya, ya, supaya ingin kita mulai dari judul, ya, kandungan listrik pada buah-buahan, ya. Judulnya oleh siapa, nama orang yang melakukan percobaannya, Ibu contohkan di sini. Kemudian identitas sekolahnya di mana. Sudah ya? Oke. Lalu yang pertama kita masukkan apa sekarang? Ya, tujuannya. Nah, percobaan ini dilakukan untuk mengetahui kandungan listrik pada buah-buahan. Ya, nggak usah panjang-panjang, karena kita buat laporan ini yang ada satu mudah dipahami. Ya, oke, itu sudah cukup. Oke, lalu yang kedua, kajian teori. Tadi di depan sudah Ibu jelaskan bahwa kajian teori adalah menjelaskan variabel-variabel yang ada di dalam judul berdasarkan repetisi teori-teori yang sudah ada. Ya, nah kalau judulnya kandungan listrik pada buah-buahan, berarti apa yang harus kita jelaskan di sana? Ada dua poin penting, ada dua variabel penting apa? Ya, listrik dan buah. Ini kandungan listrik dan kandungan buah-buahan ini apa sih? Oke, berarti kalian harus mencari referensi tentang buah-buahan. Ya, kalau lengkap lagi misalnya 10 buah yang tadi dipakai untuk percobaan itu kita cari referensinya, ya. Kemudian setelah buah-buahan apa lagi? Ya, kamu harus tahu juga listrik itu apa sih gitu. Berarti kamu harus buka buku terkait dengan sains nih, penjelasan tentang listrik itu apa. Ya, ini belum teruskan, nanti kalian harus meneruskan. Bisa ya. Jadi sekarang dikumpulkan nih buku IPA-nya, nih buku biologinya, buku fisikanya, buku sainsnya. Ya, karena di sini ada buah-buahan, karena ada listrik. Jadi sains bergabung ya. Nah, listrik itu apa? Ya. Jadi definisinya tidak boleh salah. Karena di kajian teori ini harus sesuai dengan teori-teori atau landasan atau konsep yang benar tentang judul, tentang variabel-variabel dalam judul kamu. Nggak boleh ngarang, kalau ini nggak boleh ngarang ya. Kalau bikin puisi boleh ngarang, kalau bikin cerpen boleh hayalan, tapi kalau kajian teori ini nggak boleh, harus benar. Ya, karena itu kamu butuh referensi buku-buku. Lalu apalagi harus dijelaskan di kajian teori ini? Iya, kaitannya listrik sama buah apa? Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan ceritanya teman kalian yang di Aceh tadi, Noval, ada kaitannya kan listrik sama buah-buahan. Buah-buahan itu kan mengandung cairan, mengandung ada tingkat keasamannya beda-beda, ya kan? Nah, ternyata tingkat keasaman itu bisa mempengaruhi penghantaran listriknya, ya. Tadi Naufal di dalam cerita yang inspirasi tadi menggunakan pohon kedondong dan berhasil nyala buah lampunya. Kenapa? Karena pohon kedondong buahnya juga dia asam gitu. Jadi mengantarkan listriknya sangat bagus sehingga bisa menyalakan lampu. Seandainya kalau pohon mangga gitu ya belum tentu bisa nyala ya. Iya, belum tentu. Kenapa nggak pohon kelapa? Karena kandungan asamnya mungkin beda dengan pohon kedondong tadi. Berarti kamu harus mencari teori yang menyajikan kaitan listrik itu dengan buah-buahan, dengan tingkat keasaman buah-buahan itu tadi. Ya, bisa ya. Nah, kalau bisa browsing di internet boleh, baca buku boleh. Oke, selanjutnya ya. Alat dan bahannya tadi yang dipakai apa? Ya, ada yang namanya sensor voltmeter. Jadi voltmeter itu untuk mengukur kadar kelistrikan suatu benda, ya. Kemudian pasti ada pulpennya, ada ballpoint, ada buku, dan jangan lupa bahannya itu tadi 10 macam buah-buahan yang diperlukan sebagai objek penelitiannya, objek percobaannya, ya. Sini Ibu contohkan ada tomat, pisang, mangga, anggur, jeruk, kedondong, nanas, buah naga, buah jambu, dan buah pepaya. Ya. Kemudian apalagi harus dijelaskan adalah prosedurnya, langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kumpulkan 10 jenis buah, betul gitu ya. Lalu kedua apa? Ya, yang kedua diukur ya, diukur kadar kelistrikannya dengan menghubungkan kabel sensor voltase itu pada setiap buah. Bergantian sampai 10-10-nya selesai. Ya. Kemudian, dicatat hasil pengukurannya itu tadi. Akan nanti dapat di bagian ke-5 hasil percobaannya. Nah, ini ya. Jadi di tabel ini
Di tabel ini, semua buah tadi yang 10 kita lakukan percobaan itu akan kita catat ukur voltase kelistrikannya tadi. Misalnya ini Bu, misalkan nih ya, tomat itu 0,4 milivolt misalnya. Oh, tomat itu rasanya asam. Terus pisang yang kita coba itu rasanya manis dan seterusnya sampai ke buah pepaya. Ya, ini nanti kalian silahkan lanjutkan sendiri. Jadi nanti kalian bisa kolaborasi dengan pelajaran IPA, Sains, ya, untuk melakukan ini. Ya, lebih detailnya lagi. Lanjut, setelah hasil percobaan berarti harus ada pembahasan berdasarkan tabel hasil tadi. Nah, kita bisa definisikan, kita bisa narasikan seperti ini. Berdasarkan percobaan diperoleh hasil pada buah tomat, kandungan listriknya sebesar 0,4 volt. Pada buah pisang sebesar 0,1 volt dan seterusnya sampai 10 selesai. Kita bisa tambahkan dengan paragraf kandungan listrik pada buah yang manis, yang kelompok manis itu mirip-mirip, hampir sama. Kemudian demikian juga dengan hasil kandungan kelistrikan pada buah-buah yang masam itu hampir sama, ya. Oke, jika diamati akan tampak bahwa kandungan listrik pada kelompok buah yang asam itu ternyata kok lebih besar daripada yang buahnya rasanya manis. Nah, kita sudah hampir sampai di akhir nih. Simpulannya tadi, berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin asam buah, maka kandungan listriknya semakin besar. Oke, berarti tujuan kita tercapai nggak tadi? Tercapai, kan tadi tujuan dikatakan untuk menemukan kandungan listrik pada buah-buahan, dan kita sampai pada kesimpulan buah yang asam itu ternyata kandungan listrik tinggi. Nah, ini juga terbukti dong dengan teori ini terbukti seperti apa yang sudah dicontohkan novel teman kamu tadi itu. Makanya pohon kedondong yang dijadikan objek untuk masyarakat itu berhasil menyalakan lampu sampai ke rumah-rumah sehingga desanya sekarang menjadi terang. Yeay. Berarti percobaan kita berhasil gitu ya. Oke, itu jangan lupa ditambahkan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tadi ingat ya buku-buku yang kita pakai, referensi yang kita pakai untuk menjelaskan di kajian teori. Gimana sampai sini? Bisa ya? Udah kan membuat teks laporan percobaan? Ya Bu, gampang, Re. Mudah-mudahan ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya kita coba gantian ya sama Bu Sela. Bu Sela, halo? Halo. Nah, Halo, Bu. Nah, selanjutnya nih, kita coba latihan membuat teks laporan percobaan berdasarkan video, Bu Sela. Oke. Tadi kita sudah menyimak nih penjelasan dari Bu Retno membuat teks laporan berdasarkan bagan. Nah, sekarang kita akan latihan membuat teks laporan percobaan berdasarkan video. Nah, jadi simaklah video percobaan roket soda dan cuka yang akan dilakukan oleh salah satu teman kalian. Nah, jangan lupa nih tetap siapkan catatan pulpen untuk mencatat bagian-bagian dari keseluruhan percobaan yang kalian tonton ini, mulai dari tujuan hingga simpulannya. Nah, yuk kita sama-sama saksikan video teks laporan percobaan membuat roket soda dan cuka. Ya.
Nah, di video ini, teman kalian sedang mempraktikkan percobaan roket dari soda kue. Ya, udah selesai. Silakan lanjut, Bu Sela. Baik, tadi kalian nih teman-teman sudah menyaksikan sebuah video salah satu dari teman kalian nih membuat teks laporan percobaan roket soda dan cuka. Nah, informasi-informasi yang terdapat dalam video tadi sudah kalian catat bukan? Nah, sekarang mari kita membuat atau kita latihan membuat laporan percobaan roket cuka soda yang sudah ditampilkan. Halo Bu Retno, Bu Sela terlogout, jadi silakan dilanjutkan dulu. Anak-anak, mungkin Bu Sela akan segera kembali lagi di jaringan kita. Mungkin ada kendala teknis ya. Silakan Bu Retno untuk melanjutkan dulu, mungkin komentar terhadap materi tadi. Kemudian yang kedua adalah tentang persiapan berikutnya. Silakan Bu Retno. Oke, baik. Tadi kalian sudah menyaksikan ya, teman kalian melakukan percobaan. Nah, dari percobaan itu sekarang kita buat laporannya. Ya, bagian pertama judul ya, laporan percobaan roket cuka dan soda. Ya, seperti ini. Kemudian identitasnya oleh siapa tadi ya, oleh Tia Sputra Mawardi, kelas 9B dari SMP SMK Kaltim. Kemudian kita lanjutkan dengan apa lagi? Masih ingat tadi? Ya, tujuannya apa? Ya, berarti tujuannya untuk apa? Betul, untuk mengetahui apakah kandungan cuka dan soda itu dapat menurunkan roket tinggi, bam ke atas, gitu ya. Bagus sekali tadi ya, cobaannya ya. Kemudian kajian teorinya. Nah, ini kalian harus ingat-ingat di pelajaran IPA nih. Sebuah roket bisa melesat ke atas itu kenapa? Nah, di sini berarti ada hukum kekebalan momentum. Nah, kayak kalian lebih paham ya soal ini ya. Terus kemudian ada apa lagi? Ya, karena di sini ada cuka dan soda, apa sih reaksinya? Nah, ini kita belajar fisika, belajar kimia nih. Ya, jadi teori-teori pelajaran kimia nih bisa dimasukkan di sini. Kemudian ada hukum Newton yang tiga, katanya ya. Apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda tersebut akan memberikan gaya pada benda pertama. Sehingga tadi roketnya berhasil melesat ke atas. Gitu ya. Oke, habis kajian teori, apalagi? Ya, betul. Masih ada nih hukum Pascal. Hukum Pascal itu apa sih? Tekanan yang bekerja pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tapi berlawanan arah. Itu tadi ya, karena cuka dan soda tadi dimasukkan di dalam
bagian bawah sehingga dia bisa meluncur. Oke, habis kajian teori apa? Masih ingat? Alat dan bahannya, ya. Alat dan bahan yang digunakan ada kalender bekas tadi, ada tusuk sate, ada 2 botol bekas, kemudian ada isolasi, ya. Kemudian apa lagi? Baik. Baik, Bu. Tadi maaf ini jaringan. Ya, betul. Apa lagi? Masih ingat? Baik, Bu Sela sudah masuk, Bu Retno. Alhamdulillah. Bu Retno. Bu Sela udah bisa masuk lagi nih ya. Melanjutkan nih. Oke. Silakan Bu Sela. Oke. Alat dan bahan apa lagi Bu Sela? Oke. Tadi sudah alat dan bahan kan? Alat dan bahan itu berisi alat apa dan bahan apa yang kita perlukan untuk melakukan percobaan. Nah, setelah di alat dan bahan ada hasil percobaan dan oke, di alat dan bahan itu ada prosedur kerja. Nah, di situ yang pertama dijelaskan gunting salah satu ujung botol untuk membuat kepala roket. Yang kedua, satukan dengan botol yang utuh menggunakan isolasi atau lakban. Yang ketiga, buat sirip roket dari lembaran kalender. Yang keempat, rekatkan lembaran sirip roket sesuai pola ketusuk menggunakan lem. Yang kelima, rekatkan 3 sirip roket ke badan roket menggunakan lakban. Nah, selanjutnya itu ada cara meluncurkan roket. Yang pertama, isi roket dengan cuka kira-kira 1/4 badan roket. Botol air mineral ya. Nah, yang kedua, lepaskan 1 lapis tisu, biasa tisu terdiri 2-3 lapis. Yang ketiga, taruh soda kue dengan ukuran masing-masing 30 gram di atas tisu. Nah, selanjutnya ada hasil percobaan dan oke. Masih cara meluncurkan roket. Nah, di situ yang keempat, masukkan bungkusan soda kue tersebut ke dalam botol dan tutup dengan penutup botol. Dan yang kelima, kocok 1-2 kali. Dan keenam, letakkan di permukaan yang rata atau di lapangan. Yang terakhir, tunggu sampai roket terbang. Selanjutnya, hasil percobaan nada, hasil percobaan dan pembahasan. Nah, di hasil percobaan dan pembahasan ini berisi hasil yang sudah kalian teliti, yang kalian amati, yang kalian lakukan percobaan dan dibahas di hasil percobaan dan pembahasan ini. Nah, percobaan berhasil roket terbang ke atas sejauh 20 meter. Mesin roket memiliki cara kerja yang mirip dengan mesin jet. Prinsipnya, dua-duanya mengandalkan sistem propulsi atau gaya dorong yang bisa disebabkan oleh propulsi itu sendiri. Membakar bahan bakarnya sehingga hasil pembakaran langsung digunakan untuk sistem propulsi, tentu melewati beberapa tahap yang tidak seperti mesin jet. Nah, setelah hasil percobaan dan pembahasan, ini yang terakhir ada kesimpulan atau simpulan. Nah, simpulan ini biasa itu rangkuman, biasa juga berisi rangkuman dari kegiatan hasil percobaan yang telah kalian buat. Nah, di simpulan ini, dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa dari reaksi antara cuka dan soda kue tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Gas tersebut yang membuat roket cuka yang saya buat dapat meluncur ke atas. Jadi reaksi cuka dan soda dapat meluncurkan roket. Nah, seperti itu Bu Retno. Jadi kita sudah membahas laporan percobaan berdasarkan sebuah video yang sudah
kalian tonton tadi, percobaan roket soda dan cuka yang dilakukan oleh salah satu teman kalian. Nah, di dalam video itu terdapat juga kata-kata, sebentar Ibu catat. Tadi di video itu ada salah satu teman kalian menyebutkan hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah dugaan awal atau anggapan dasar. Nah, sejauh ini yang sudah dijelaskan Bu Retno tadi berdasarkan bagan yang ada di buku kalian di halaman 29. Dan tadi Ibu sudah menjelaskan latihan membuat teks laporan percobaan berdasarkan video yang sudah dibuat temanmu. Kira-kira dari materi yang sudah kita bahas, ada yang ingin ditanyakan untuk Ananda semuanya? Oke. Demikian Pak Hakim penjelasan kami tuh tentang bagaimana cara membuat teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan. Ya, berdasarkan video. Dan berdasarkan hasil percobaan video. Ya. Baik, Bu Sheila dan Bu Retno kayaknya tadi bagus banget ya. Contoh yang sudah dilakukan oleh salah satu siswa, namanya dari Tias ya, betul ya? Tias Putra Mawardi ya. Itu udah keren dan tadi kalian tidak harus sama dengan laporannya Tias, tapi maksudnya yang kalian coba tidak harus sama, tapi tahapannya sama itu. Cara melaporkannya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Retno dan Bu Sheila tadi. Hanya saja Bu Retno, seandainya kita bisa melihat videonya langsung, tadi suaranya nggak bunyi ya Bu Sheila ya? Suaranya iya, tidak ada suaranya Pak. Kalau misalkan Bu Retno bisa menyiapkan videonya tadi ya bisa kita tampilkan, tapi kalau kesulitan tidak usah, nggak apa-apa. Kita berikan kesempatan anak-anak untuk menanyakan sesuatu atau share kira-kira kalian akan melakukan percobaan apa, dan silakan komen, nanti komen kalian saya tampilkan ya. Sambil Bu Sheila dan Bu Retno akan tetap memberikan penjelasan. Bu Sheila mungkin ada tambahan secara umum, secara teori tadi. Kemudian sambil Bu Retno kira-kira bisa menyiapkan videonya tadi, bisa di-share screen videonya sendiri tanpa PowerPoint, bisa nggak kira-kira? Tapi harus keluar suaranya. Tapi kalau sulit nggak apa-apa juga. Bu Sheila silakan kalau menambahkan secara teori di bagian awal tadi untuk menegaskan kembali. Anak-anak silakan anak-anak untuk menanyakan sesuatu atau memberikan tanggapan atau sharing kira-kira mau ngapain kalian nih percobaannya. Silakan Bu Sheila. Ya, ini ditampilkan Bu videonya. Lagi nyari itu Bu, belum, masih nyari. Silakan Bu Sheila. Tanya jawab aja dulu boleh. Silakan Bu Sheila kalau mau nambahkan. Walaupun begini Pak, nggak ada suaranya, ada suara, tapi ada tulisannya ya. Oke. Oke. Nah, oke. Berdasarkan video dan bagan yang sudah ditampilkan, tadi itu kita mempelajari secara tidak langsung, kita mempelajari sistematika penulisan dari teks laporan percobaan. Nah, kalau bicara sistematika ini berarti harus runut atau ya, tidak boleh acak-acakan. Jadi yang pertama itu biasanya adalah judul atau identitas. Biasanya tujuan, ada alat bahan, langkah-langkah. Setelah langkah-langkah biasanya hasil, simpulan, lalu biasa daftar isi. Nah, itu tadi sudah kalian simak videonya. Dia memiliki hipotesis atau dugaan awal atau anggapan dasar. Nah, setelah itu karena dia mempunyai hipotesis, akhirnya dia melakukan nih percobaan membuat roket dari soda kue. Nah, setelah dia melakukan percobaan itu, baru dia jabarkan tuh alat dan bahannya apa, langkah-langkahnya, hasilnya, kesimpulan dari kegiatan dia melaporkan percobaan itu. Nah, biasa judulnya ini kalau berupa teks, biasa terletak paling atas. Nah, tujuan biasanya berkaitan dengan hal apa sih yang ingin dicapai? Hal yang ingin dicapai dalam percobaan tersebut. Nah, setelah tujuan ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini berkaitan dengan apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan tersebut. Nah, setelah alat dan bahan, barulah ada langkah-langkah atau proses.
Nah, berkaitan dengan bagaimana sih proses atau langkah-langkah dari kegiatan tersebut, kegiatan percobaan tersebut. Nah, setelah langkah-langkah terdapat hasil. Hasil ini hal apa yang diperoleh atau ringkasan. Hal apa sih yang diperoleh saat melakukan percobaan, teks percobaan tersebut, dalam melakukan percobaan tersebut, hasil apa yang diperoleh, itu biasanya berkaitan dengan hasil. Nah, terus setelah hasil, ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini hasil akhir yang diperoleh atau bisa ringkasan dari seluruh kegiatan yang telah kalian lakukan. Seperti itu. Nah, sejauh ini kira-kira Ananda ada yang kesulitan atau ada yang ditanyakan? Silahkan di kolom komentar, silahkan ditulis. Baik, tadi tambahan dari Bu Sela memperjelas lagi, menegaskan kembali penjelasan Bu Retno. Mudah-mudahan anak-anak semakin paham dan terampil nanti akhirnya untuk melakukan tes percobaan ya. Tapi sekali lagi silakan melakukan tanya jawab di kolom komentar dengan Bu Sela dan Bu Retno. Akan dijawab nanti kira-kira apa yang menjadi kesulitan kalian atau menjadi pertanyaan kalian. Harus belajar untuk berani untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan sesuatu idenya. Ditunggu di kolom komentar Anda. Jangan lupa yang barusan bergabung, selamat bergabung, karena kayaknya ada yang barusan bergabung juga nih ya. Jangan lupa subscribe biar ada manfaat buat kalian pada tayangan-tayangan berikutnya. Bu Retno ada tambahan? Bu Retno ada tambahan penjelasan? Kayaknya belum ada ya. Oke, kalau belum ini sudah ada belum nih anak-anak yang mau tanya, silakan. Kira-kira Bu Sela sama Bu Retno, anak-anak ini akan ditugaskan mandiri ya? Ya, karena di Pak. pandemi begini kita nggak bisa ketemu nih Pak. Akhirnya. Jadi iya. Ya individu dulu. Individu terlebih dahulu. Kira-kira mungkin anak-anak punya gambaran yang muda-muda yang bisa dilakukan dalam teks laporan percobaan ini apa saja yang bisa diberi gambaran anak-anak ini, atau sudah pada menyampaikan gagasannya ya sebelumnya? Sebelumnya Pak, untuk pembelajaran teks laporan percobaan mereka sudah berprogres, jadi mereka sudah belajar membuat teks laporan percobaan. Nah, dengan menonton percobaan-percobaan yang ada di YouTube. Okay. Nah, selanjutnya mereka akan membuat teks laporan percobaan dari percobaan yang sudah mereka buat, yaitu yang terintegrasi dengan pembelajaran prakarya, Pak Ahmad. Jadi mereka sedang membuat ini Pak, sedang menyusun informasi-informasi apa aja, alat dan bahan apa aja yang dibutuhkan, seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi kalau sudah melakukan proyeknya dan tahapan-tahapannya sudah dilakukan, jangan lupa juga penjelasan Bu Sela dan Bu Retno tadi bagaimana sebuah teks laporan percobaan dilakukan dan dilaporkan dalam bentuk tahapan-tahapan yang sistematikanya sudah jelas ya. Ini bisa membantu kalian untuk membuat, karena tadi sudah ada contoh langsung dari Tias tadi udah bagus banget, hasilnya bagus, kemudian laporannya juga sudah bagus. Bisa kalian jadikan contoh atau role model agar nanti laporan kalian bisa jauh lebih bagus lagi gitu. Gitu ya Bu Sela ya. Jadi ternyata Pak Hakim, pelajaran bahasa Indonesia itu terintegrasi dengan mata lain nih. Jadi supaya kerjanya nggak tumpuk-tumpuk, jadi kita bisa kolaborasi dengan guru sains, IPA atau prakarya. Jadi bahasa Indonesia itu nanti hanya tinggal menilai laporannya saja. Laporannya saja. Sementara nanti percobaannya itu nanti terkait dengan bidang studi sains, IPA atau terkait dengan prakarya tadi. Prakarya. Jadi kita sudah melakukan kerjasama dengan mata lain. Ya. Baik, tapi secara teori guru bahasa Indonesia punya tanggung jawab seperti tadi ya, Bu Retno sama Bu Sela menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dilakukan, dan yang kedua bagaimana nanti sistematika ketika dilaporkan ya. Anak-anak sepertinya kalian sudah paham, sehingga tidak ada pertanyaan. Sebenarnya Bu Sela sama Bu Retno nunggu nih, kira-kira kalian idenya apa sih, dan bisa di-share, dibagi di sini misalnya, oh kira-kira saya nggak melakukan apa nih gitu.
Atau punya ide apa boleh di-share di sini, atau yang sudah membuat terus kemudian masih bingung gitu ya. Karena di sini kayaknya mana nih 9G, 9B. Kok aku gimana nggak ada yang mana ya? Oke, sambil menunggu Bu Sela, kalau masih ada tambahan sebelum nanti kita simpulan bagian akhir dan kita akan selesaikan pembelajaran kita, mungkin masih ada yang mau disampaikan? Bu Sela? Masih ada yang mau dipertegas sebelum untuk Anda semua, ada yang ingin ditanyakan terkait sistematika, terkait apa nih ide-ide kalian? Mau melakukan percobaan apa nih? Misalnya mau melakukan, Bu, saya punya anggapan dasar atau hipotesis nih, Bu, di kantin kira-kira saya tuh mempunyai hipotesis, Ibu contohkan ya, Ibu memiliki hipotesis kalau semua minuman kemasan yang ada di kantin itu memiliki zat pemanis buatan yang berbahaya. Anggapan dasar Ibu seperti itu. Akhirnya Ibu tertarik melakukan percobaan. Setelah Ibu melakukan percobaan, Ibu mengamati, Ibu melakukan penelitian. Akhirnya hasil penelitiannya ternyata tidak sesuai dengan hipotesis atau dugaan awal Ibu nih. Dugaan awal Ibu pertama tadi semuanya. Ternyata hasil akhirnya tidak semua minuman kemasan yang terdapat di kantin sekolah itu mengandung zat pemanis buatan berbahaya. Mungkin ada yang dari sari tebu, seperti itu. Itu kan yang alami. Nah, atau kalian pengen nih, kalian kan sering nih jajan di luar. Pasti kalian mempunyai dugaan dasar atau hipotesis awal nih, saus-saus yang ada di Pak Le nih memiliki zat berwarna berbahaya. Dan bisa jadi ya, Bu Sela, gitu Pak, biasanya kan anak-anak sering jajan nih. Akhirnya mereka akhirnya kalian mengambil sampel nih dari Pak Le ini, Pak Le A, Pak Le B, Pak Le C. Dugaan awal kalian nih karena ketiga-tiganya nih, wah warnanya mencolok banget nih. Akhirnya memiliki hipotesis awal bahwa ketiga-tiganya ini memakai zat berwarna berbahaya. Tapi setelah kalian melakukan penelitian atau percobaan atau pengamatan, ternyata 2 dari 3 sampel yang kalian ambil tadi memiliki zat berwarna berbahaya. Jadi tidak semua, hanya 2. Seperti itu. Jadi percobaan yang kalian buat itu awalnya harus ada dasar ketertarikan dulu. Jadi menarik supaya nanti kalau kalian membuat teks laporan percobaan, orang yang membacanya juga tertarik nih untuk membaca dan ternyata kalau melakukan percobaan itu seperti ini ya. Seperti itu. Baik, anak-anak tadi jadi kalau ada sesuatu yang membuat kalian penasaran, daripada kamu hanya mikir bener nggak ya, salah nggak ya, dicobalah. Cari sesuatu yang sederhana di lingkungan kalian, di lingkungan rumah atau sekitar yang memungkinkan bisa kalian praktekkan untuk teks laporan percobaan. Ada 2 kemungkinan, Bu Sela tadi udah jelasin, bisa jadi hipotesis atau dugaan sementara kita itu tidak terbukti 100%, ternyata tidak semuanya seperti penjelasan Bu Sela tadi. Ada kemungkinan juga setelah diuji coba kan ternyata betul, bisa jadi juga ya. Ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi Bu Sela sama Bu Retno pasti mengharapkan anak-anak bisa praktek hal-hal sederhana di rumah masing-masing ya, karena keadaan COVID-19. Nah, kayak ini Bu Retno dan Bu Sela, tadi ngomongin soal minuman yang ada ada campurannya. Ini minuman hasil uji coba nih. Oh iya, ada minuman sehat. Ini Shera minuman Milk. Sehat ini Pak. Ya, ini Shera Milk, bisa dikunjungi di Instagramnya Shera Milk. Ini uji coba ini, uji coba sehingga bisa ini. Apa bahan-bahannya? Wah, nikmat. Bu Sela mau? Ini minuman sehat nih. Pak. Itu uji coba ya? Iya, ini uji coba ini. Nah, kalau prosesnya dari mulai awal sampai akhir dituliskan, jadi laporan percobaan. Betul. Jadi ini adalah betul, Bu. Untuk mendapatkan minuman seperti ini yang tidak ada di pabrik, si pembuat ini melakukan percobaan selama beberapa kali, kemudian
percobaan pertama kira apa, yang kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Nah, ditemukan hasilnya. Oh, ternyata rasa terbaik itu rasanya kayak begini ketika campuran A, B, C, D-nya sudah terukur dengan baik. Seperti itu ya. Jadi di rumah juga bisa kalian yang suka oplos-oplos makanan tapi jangan berbahaya ya. Jangan berbahaya ya. Itu bisa ya Bu Retno ya. Yang sebenarnya di rumah ya. Tuh, makanya iklan endorse ya. Ya, mana itu? Ini bukan iklan, bukan endorse ya. Itu kebetulan contohnya pas itu. Contohnya pas. Pas contohnya memang harapannya kan gitu, dari coba-coba, dari ada hasilnya. Iya, akhirnya jadi prospek untuk entrepreneur kan bisa saja. Benar. Bu Retno ini suka, Bu Retno coba-coba ini padu padan cabai 2, 3, 4 tambah terasi. Bu Retno pernah punya sambal apa Bu Retno? Punya sambal apa? Oh ya, sambal ulek. Sambal ulek itu pasti hasil percobaan tertentu ya, sampai rasanya itu. Oh, sambal cobek. Nah, ya, itu. Dulu tuh saya pernah punya usaha, itu lebih ke makanan tapi sambelnya gitu ya. Jadi hasil uji coba Bu Retno ya. Hasil uji coba ya. Hasil uji coba itu sambel yang diminati masyarakat tuh sambel yang kayak gimana sih gitu. Tingkat pedasnya, rasanya gitu ya. Tingkat pedasnya, tingkat ke apalah pokoknya enakannya, terus kalau dipasangkan dengan ikan bakar, ayam bakar tuh yang mana yang cocok. Akhirnya punya di berbagai macam jenis sambel. Gitu. Wah, mantap. Kalau Bu Sela pernah uji coba apa yang kemudian masih teringat sampai sekarang gitu? Ada nggak yang masih Pak? Apa saya itu? Dulu waktu ngekos sering nih coba-coba masakan apa dicampur apa Pak. Dulu saya sering melakukan percobaan, namanya anak kos kan Pak. Saya sering beli ayam nih Pak, ayam fried chicken. Saya coba gimana sih rasanya kalau ayam fried chicken dikukus dengan nasi nih, dipakein air. Jadi nasinya nih gurih Pak, kayak ada kaldu-kaldunya gitu. Jadi rasa di ayam itu bisa ke nasi ya? Iya Pak, jadi dicampur air, ditaruh di magicom, dipanasin gitu sampai airnya menyerap. Nah itu nasinya itu Pak ada kaldu-kaldunya gitu, jadi gurih. Jadi apa simpulannya itu? Jika apa, maka apa tuh? Ya, itu kemarin coba-coba aja Pak, coba-coba penasaran. Ya, itu gini Pak Hakim, jika kamu nggak punya, jika kamu nggak sempat masak, punya saya mau bikin nasi kebuli, nah itu kayak gitu jadinya. Jadi tadi Bu Retno, kemudian Bu Sela, saya juga memberikan contoh, jangan sulit-sulit. Di masa pandemi ini kira-kira kalian bisa tes percobaan apa, yang penting kamu melakukan aktivitas mencoba, itu yang pertama. Yang kedua, kamu mengikuti tahapan-tahapannya. Dan yang ketiga, kamu melaporkan dalam bentuk laporan tes percobaan. Isinya itu nomor 2. Yang penting adalah kamu mencobanya dulu. Yang kedua, kamu mencoba yang kedua adalah melaporkannya. Nah, itu menjadi hal penting. Prosesnya itu yang penting ya. Kalau nanti sudah kalian punya pengalaman yang lebih hebat lagi, kalian bisa melakukan percobaan sesuatu yang lebih detail, lebih hebat. Kalau nggak bisa sendiri, bisa sama teman-teman, bisa sama kelompok. Kalau tadi si Tias bisa sendiri ya Bu Tias ya tadi ya? Tias tadi sendiri ya, Bu Retno ya? Sendiri. Karena ya itu kan nggak boleh kumpul. Keren ya? Tapi keren. Iya, physical distancing ya. Mantap. Dia yang pertama ngumpulkan kayaknya ya di 9B. Di 9G udah ada yang ngumpulin belum Bu Sela? Belum ada ya? Belum ada Bu. Semangat dong untuk 9G nih. Kelas lain sudah ada yang ngumpul. Dan kelas lain yang nanti mungkin materi pembelajaran kita bisa dibagi di kelas yang lainnya juga ya, untuk share informasi tentang bincang-bincang kita hari ini. Baik, Bu Retno, sebelum kita akhiri sama Bu Sela, karena kita sudah di menit-menit terakhir, apakah masih ada yang mau disampaikan? Sudah cukup rasanya. Cukup? Sudah cukup jelas ya. Oke, Bu Sela cukup juga? Anak-anak nggak ada yang nanya, berarti cukup Pak. Ini saya close up wajahnya ibu-ibu kalian, guru-guru kalian nih ya. Semoga nanti bisa menginspirasi kalian untuk selalu belajar dengan baik nih.
Baik anak-anak, 1 jam rasanya cukup pendek untuk bisa berbincang-bincang seperti ini. Kita berharap di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, bisa belajar dengan santai, tetap di rumah tapi enjoy, tapi dapat ilmunya, seperti yang barusan disampaikan oleh Bu Retno dan Bu Sheila. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini bisa memberikan pencerahan buat kamu, semakin memantapkan pemahaman kamu tentang teks percobaan. Jangan lupa ikuti terus channel ini dengan subscribe dan ikuti, ada film pendek, ada pembelajaran dan seterusnya. Jangan lupa subscribe juga Bu Retno. Channelnya apa Bu Retno? Bu Retno Utami. Bu Retno Utami. Bu Sheila? Vesmelia Prasia. Oh yes, mantap. Silakan nanti mungkin bisa ditulis Bu di chatting biar saya munculkan dulu sebentar di chat Bu Sheila sama Bu Retno. Anak-anak tetap semangat ya untuk belajar di masa pandemi seperti ini. Tidak ada alasan untuk mundur. Kalau kita membahas terus, wah ini menjadi sulit ya. Tetapi kalau kita menghadapi, ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang kebetulan kita sampai di tahap ini. Kebetulan kita yang ngalami, bukan orang lain. Sehingga ada anak-anak yang kemarin nggak ikut perpisahan, namanya angkatan COVID-19 dan seterusnya ya. Angkatan Corona. Oke. Bu Sheila sudah cukup? Tidak bisa ditampilkan itunya? Sudah Pak, cukup. Oke. Terima kasih anak-anak semuanya. Kami bertiga undur diri dulu. Kita ketemu di lain kesempatan di pembelajaran lanjutan untuk bahasa Indonesia. Silakan Bu Retno pamit dan Bu Sheila sebelum saya tutup. Oke, saya dulu ya. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu sedang kalau nggak ada yang nanya nih, akhirnya penjelasan putus sama Bu Sheila dipahami semua ya. Oke, kemudian buat anak-anakku tetap semangat dan jangan lupa segera diselesaikan tugas-tugasnya untuk membuat teks laporannya ya. Ditunggu. Terima kasih. Bu Sheila silakan. Oke. Untuk Ananda semuanya, terima kasih karena telah bergabung. Terima kasih karena telah menonton dan menyimak pembelajaran dari Pak Hakim, Bu Retno, dan Ibu. Tetap semangat belajar di masa pandemi ini, karena jika kalian malas-malasan belajar, teman kalian di luar nih sedang berproses nih untuk masa depan. Jadi tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Jika keluar rumah, tetap physical distancing dan patuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bu Sheila, terima kasih Bu Retno. Jangan kemana-mana, Bu Retno berdua, nanti kita ngobrol sesaat setelah kita selesaikan live streaming kita. Terima kasih anak-anak, semangat belajar, jangan lupa asupan yang sehat, olahraga yang sehat, agar semuanya tetap berjalan dengan baik-baik. Selamat pagi dan baik, tidak ada yang biasa-biasa aja kalau kamu melakukan hal yang luar biasa. Jadilah orang yang luar biasa, insya Allah kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim.